Halo, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita berjumpa kembali. Kita berdoa bersama-sama karena Tuhan itu begitu baik, masih memberikan kesempatan buat setiap kita malam hari ini untuk datang mendekat. Sama-sama kita berdoa, sama-sama mengalami Tuhan di dalam acara live Instagram doa malam PD Victory Family. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain untuk bergabung, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan malam hari ini dimanapun kita berada. Kalau hati kita sungguh-sungguh, kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami, Engkau selalu menolong di dalam kehidupan kami. Saat kami sakit, Engkau menghampiri, Engkau menjamah setiap kami, sehingga kami boleh sehat, sehingga kami boleh sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, ketika kami merasa susah, kami merasa sendiri, Roh Kudus Engkau hadir, menghibur kami, memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami tahu tanpa Tuhan di dalam hidup kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami tahu ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Oleh sebab itu kami tidak mau menghadapi semuanya itu dengan kekuatan kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, biarlah kami berdoa dan kami berserah. Kami mengizinkan Tuhan Kau bekerja, menolong setiap kami. Bahkan di saat kami menyembah, ketika hati kami sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan, yang sakit pun dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga malam hari ini, ketika kami sedang merasakan beban yang begitu berat, ketika kami mengarahkan hati kami memandang bahwa ada pertolongan di dalam nama Yesus, maka sungguh kami percaya saat kami berdoa malam hari ini, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga melawat setiap kami ada di rumah kami masing-masing. Biarlah malam hari ini Tuhan, bukan hanya sekedar kebiasaan saja, tetapi kami benar-benar rindu mengalami Tuhan secara pribadi. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau melihat, bahkan Engkau memperhatikan hidup kami. Mari Bapa, bekerjalah lebih lagi di dalam hidup kami. Kami rindu mengalami Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Lawat kami Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu malam hari ini, kami memberikan penyembahan yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, yang diagungkan melalui acara doa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hatimu untuk sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh berdoa di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang memperhatikan
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oh haleluya, haleluya. Jamah dan lawan kami Tuhan. Biar Engkau yang menghampiri kami, memeluk kami sejenak. Biar malam hari ini kami mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur sampai hari ini. Tuhan, Kau masih berikan kesempatan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, ada banyak orang yang sedang mengalami sakit, ada yang mengalami pergumulan yang berat. Tapi biarlah malam hari ini kita mau sama-sama mendengar apa yang firman Tuhan katakan buat setiap kita. Kita akan buka di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan perikopnya, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Kita berhenti sampai ayat yang keempat. Ya. Di sini dicatat oleh firman Tuhan adalah mazmur yang dinaikkan oleh Raja Daud, bukan ketika hidupnya sedang ada di atas, tetapi ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan kalau kita mau teliti nanti di rumah bagaimana kisahnya kok sampai anaknya ini mengejar-kejar daripada Daud, kita bisa baca nanti di rumah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15, ayat yang satu pasal itu kita baca semuanya ya, supaya nanti lebih jelas. Tidak ada hal yang menyedihkan dari hati orang tua ketika anaknya itu memberontak kepada orang tuanya. Itulah yang sedang dialami oleh Raja Daud. Siapakah Raja Daud ini? Bukankah Raja Daud ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan? Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan tidak berarti tidak mengalami masalah, tidak mengalami badai di dalam hidupnya. Tetapi Raja Daud mengalami semua hal yang buruk, mengalami badai di dalam hidupnya. Seringkali kita melihat ketika bayi itu dilahirkan di muka bumi ini, tanda pertama yang dia berikan adalah tangisan. Satu pertanda bahwa hidup manusia ini tidak memilih apakah dia itu kaya atau miskin, tua ataupun muda, jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan. Pasti di dalam hidupnya akan mengalami yang namanya badai, akan mengalami yang namanya pergumulan, akan mengalami banyak persoalan di dalam kehidupannya. Demikian juga yang dialami oleh Raja Daud ini, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang begitu intim dengan Tuhan. Tetapi lihatlah di dalam Mazmur ini yang kita baca malam hari ini, dia mengalami badai di dalam hidupnya. Bukan orang luar, bukan orang jauh, bukan musuh yang mengejar-ngejar dia, tetapi justru anaknya sendiri Absalom yang mengejar-ngejar Raja Daud. Dia sudah pernah mengalami bagaimana penderitanya hidup dikejar-kejar oleh Raja Saul pada waktu-waktu yang lalu.
Tetapi sekarang hidupnya juga mengalami badai. Hidupnya sedang mengalami pergumulan, dikejar-kejar oleh Absalom, lari dari kerajaannya sendiri. Bahkan dia tidak tahu kemana harus pergi mendapatkan perlindungan. Nah, mungkin malam hari ini kita pun sedang mengalami badai di dalam kehidupan kita. Ada mungkin yang sakit, ada mungkin yang sedang kekurangan, mungkin yang lain merasakan badai di dalam keluarganya, tentang kesehatannya, dan banyak persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini. Apa yang harus kita kerjakan ketika hidup kita ini sedang dilandai badai yang begitu dahsyat, badai yang begitu merusakkan di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari Raja Daud ini apa yang dia lakukan ketika dia mengalami badai di dalam hidupnya. Kita buka ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Satu hal yang dia kerjakan ketika hidupnya ada dalam pergumulan, yaitu Raja Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lari mencari pertolongan kepada raja-raja sekelilingnya. Dia tidak mencari bantuan dari orang-orang yang merasa lebih kuat daripada Daud. Tetapi satu hal yang dia kerjakan, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan lihatlah, ketika dia berseru kepada Tuhan, Allah yang dia sembah, Allah kita semua, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Allah yang mendengar doa-doa kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-2. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Inilah yang Daud kerjakan ketika sedang mengalami badai di dalam kehidupannya. Dia berseru, dia berteriak, dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan, karena dia tahu dulu Tuhan pernah menolong di dalam kehidupannya. Dan hari ini dia percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang pernah menyelamatkan dia di waktu-waktu yang lampau, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong di dalam kehidupannya. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-12. Inilah yang dilakukan Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita berseru, ketika kita menangis kepada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Hari ini kepada siapa kita minta tolong? Hari ini kepada siapa kita berseru-seru? Hari ini kepada siapa kita berdoa dengan segenap hati? Dan inilah jawabannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapakah orang-orang benar? Bukankah kita semuanya orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus? Dulunya kita tidak benar, dulunya kita hidup di dalam dosa, tetapi hari ini kita adalah orang-orang benar. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena iman kita, kita percaya, kita berseru, percaya kepada nama Yesus, maka kita adalah orang-orang yang benar. Dan
telinga Tuhan mendengar kepada permohonan mereka yang minta tolong. Hari ini biarlah doa kita, seruan kita, kesungguhan hati kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan telinganya mau mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Apakah ketika Daud berdoa kemudian Tuhan menolong di dalam kehidupannya? Tuhan bisa saja menolong seketika di dalam kehidupan Daud, tetapi ada waktunya. Tuhan menguji. Tuhan bilang menjawab doa dari Raja Daud ini, tunggu saat yang tepat, waktu yang tepat adalah waktunya Tuhan, kairos Tuhan. Ketika kita berdoa, tunggu waktu yang tepat, karena semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Ayat yang ke-6, kita kembali lagi di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Apa yang dikerjakan oleh Raja Daud setelah dia berdoa? Ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang dikerjakan oleh Raja Daud setelah dia berdoa adalah dia berserah, dia menunggu waktunya Tuhan, dia menunggu pertolongan Tuhan, dia menunggu uluran tangan Tuhan untuk dinyatakan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan, ada berkat Tuhan atas umat-Nya. Bukankah kita adalah umat pilihan Tuhan? Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Raja Daud adalah berserah. Setelah dia melakukan apa yang menjadi bagiannya adalah berdoa, berseru dengan segenap hatinya. Kemudian dia berserah kepada Tuhan. Tanda orang berserah adalah ditandai dengan dia bisa tidur. Malam hari ini berapa banyak ketika kita mengalami badai di dalam hidup ini, ketika kita sedang ada dalam pergumulan, setiap malam kita tidak bisa tidur. Kita khawatir, kita cemas, kita meragukan pertolongan Tuhan. Ya, seringkali ketika kita nggak bisa tidur, disitulah kekuatan kita semakin kecil, semakin kita khawatir, semakin kita tidak mempercayai Tuhan. Tetapi malam hari ini, setelah kita berdoa, kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja, izinkan Tuhan yang mengambil alih apa yang menjadi problem kita, dan izinkan tangannya, berkatnya turun atas setiap kita. Saya sungguh percaya kesungguhan hati itu yang dicari Tuhan malam hari ini, dan hati yang berserah. Malam hari ini saya rindu mengajak setiap kita yang mungkin sedang mengalami badai di dalam kehidupan. Saya tidak bisa menolong, mungkin orang lain pun juga tidak bisa menolong kita. Tetapi dengar kabar baiknya, ada Tuhan Yesus yang siap sedia untuk menolong di dalam kehidupan kita. Berseru dengan segenap hati, sebab Dia mendengar doa-doa yang kita naikkan. Malam hari ini saya mengajak kita semua tunduk kepala, pejamkan mata, izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita malam hari ini. Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan,
Ketika kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita bingung, kita khawatir, kita cemas akan banyak hal di dalam hidup ini. Mari bersama saya masuk di dalam doa. Mungkin orang lain berkata tidak akan ada pertolongan buat setiap kita. Tetapi firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada teriakan kita minta tolong. Malam hari ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Sudahkah engkau berdoa? Sudahkah engkau berseru kepada nama Yesus? Atau seringkali kita khawatir, kita cemas, dan kita hanya memperbesar masalah kita. Kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Kita pikir Tuhan tidak mendengar. Kita pikir Tuhan tidak mau tahu. Kita pikir Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Dengar baik-baik. Bahkan Dia sendiri berkata, mata Tuhan tertuju kepada seruan doa kita. Bahkan telinganya pada seruan kita minta tolong kepada Tuhan. Dia sedang menghadapkan wajahnya. Dia sedang memberikan telinganya untuk seruan doa kita. Dan tangannya terulur untuk menolong setiap kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kau yang ada di rumah, naikkan doa-doamu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Berseru di dalam kesesakanmu. Berseru kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu. Bahkan ketika di tengah-tengah badai, ketika murid-murid Yesus ada di dalam satu perahu bersama dengan Tuhan, Yesus tidur di buritan kapal. Dan murid-muridnya khawatir, bingung, cemas. Siapakah murid-murid? Bukankah orang yang dekat dengan Tuhan? Siapakah murid-murid? Bukankah mereka para nelayan yang handal? Tetapi ketika badai itu menyerang, badai itu menghantam perahu kehidupan mereka, mereka membangunkan Yesus dan berteriak, berseru, Guru, Engkau tidak peduli kita binasa. Satu tuduhan yang diberikan kepada Yesus. Seakan-akan mereka berkata, Tuhan, Kau tidak peduli dengan kehidupanku, dengan masalahku, dengan persoalanku. Bapak Ibu terkasih, badai, taufan yang sedang melanda di dalam kehidupan untuk membuktikan apakah fondasimu tetap kokoh atau hidupmu mudah dihancurkan oleh badai. Mari percaya firman Tuhan lebih dari apapun, supaya bangunanmu, hidup yang kau bangun itu tetap kokoh berdiri. Maka hidupmu harus didasari oleh firman Tuhan. Oh Ramata Syandara Patakara. Mari malam hari ini kita mau berdoa. Izinkan Dia bekerja. Ketika mata kita terpejam, ketika tangan kita lipat untuk berdoa, ketika lutut kita bertelut bersujud di hadapan Tuhan, izinkan tangan Tuhan bekerja untuk menolong setiap kita malam hari. Kiara mata syadara mata karalama, inara mata syadara mata karalama, mata syaralama, mata sikaralama. Engkau memperhatikan setiap kami. Engkau melihat setiap tetesan air mata kami. Kami tak mampu berjalan sendiri, Tuhan.
kami tidak mampu hidup tanpa Tuhan. Mari Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk memberikan kekuatan buat kami, untuk memberikan kelegaan buat setiap kami. Tolonglah kami Tuhan. Mungkin malam hari ini ada yang sedang terbaring sakit, mungkin yang sedang ada dalam kelemahan tubuh. Aku berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan Kau memberikan kelegaan. Engkau angkat setiap beban, Kau angkat setiap masalah, pergumulan. Kau gantikan dengan damai sejahtera. Koramata syadara labarabata syadara. Mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaannya dan sedang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Malam hari ini jangan diam. Mari berdoa bersama-sama saya, berseru kepada nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada berkat-berkat yang Dia siapkan. Haleluya. Mari mulai menyembah, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Segenap hatimu berseru kepada nama Yesus. Ya rala barabata syadala labata karala barabata syadala barabata yase. Haleluya, haleluya. Keadaan yang sulit, yang memiliki usaha yang baru, sedang merintis pekerjaan yang baru, tidak mudah di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi percayalah, bersama-sama dengan Tuhan engkau mampu. Engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan semangat yang baru. Kekuatan dari tempat Maha Tinggi turun atas hidup. Korabata syadara labarabata shikara labarabata syara labarabata se. Haleluya. Malam hari ini juga engkau yang sedang sakit, engkau yang terbaring lemah di tempat tidurmu. Kalau malam hari ini kau memiliki kerinduan untuk datang berdoa, untuk mengikuti persekutuan doa malam hari ini, untuk berseru kepada nama Yesus, biarlah kau menerima kesembuhan dari Tuhan. Percayalah, oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Percaya dan terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Mulai mengalir kita ramata shikara labarabata karala barabata. Engkau memulihkan hati kami terlebih dahulu, hati yang baru, semangat yang baru. Rabata syarara labarabaya se.
Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu.
Mari percaya berbahasa roh bersama saya. Ramata syada rala barabata shikara la barabata syara la barabata kina ramata syada rala mayase. Haleluya. Ya rala mayase darama. Haleluya. Biar Engkau bekerja di tengah-tengah penyembahan kami. Engkau yang melawat setiap kami Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap kami. Kami sungguh rindu mengalami Tuhan lebih lagi malam hari ini. Rabata syada rabata karala barabata shikarala barabata syarala barabara yase. Sebab Tuhan baik untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Ya ralama ya sandama. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan penolongku, ya Rajaku. Namamu Tuhan kami tinggikan. Namamu Yesus penolongku. Haleluya. Ya rabata syada rabata karala barabata shikarabata karala barabata kina rabata syada rala barabata karala barabata syarala barabata karala barabara ya syarala barabaya. Kuatkan yang lemah Bapa, hibur kami yang susah, sembuhkan kami yang sakit, beri pertolongan, beri kelegaan buat kami yang berbeban berat. Syarabata karala maramata shikarabata karala barabata barabata syarala barabata karala barabara. Sebab daripadamu-lah pertolongan kami. Kami berseru-seru kepada nama Yesus, dan kami mendapatkan pertolongan kami dengan cara yang ajaib. Biar hati kami tetap tertuju kepada-Mu. Penolong kami satu-satunya hanya ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan,
yang begitu berat. Dan kita mengalami seakan-akan semua pintu tertutup. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin harta kita yang begitu banyak tak sanggup untuk menyelamatkan kita. Mungkin kedudukan jabatan kita yang begitu tinggi itu pun tidak bisa menyelamatkan engkau dan saya. Dan ketika semua keadaan menjadi begitu gelap, badai besar sedang kita alami, tidak ada jalan keluar. Kita ada dalam kesesakan, kita diambang kehancuran. Pujian ini mengajak untuk kita terus memandang kepada Tuhan, penolong kita, penolong saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Sebab kesanalah orang benar berlari dan mendapatkan pertolongan. Sebab kesanalah orang benar berseru dan diselamatkan. Mari malam hari ini dengan segenap hatimu kau nyanyikan pujian ini. Mungkin seakan-akan sudah kau tidak sanggup mengeluarkan suara dan hanya air mata yang menetes. Disitulah Tuhan ada. Sebab Tuhan tidak sama dengan manusia, Bapak. Dia melihat kesungguhan hatimu. Dia tahu tangisan, dia tahu jeritan hatimu. Dan seketika itu juga dia mengulurkan tangannya untuk menolong engkau dan saya malam hari ini. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Katakan, saat ku dalam kesesakan, saat ku dalam kesesakan, masih ada
jangan pernah salah memandang kepada Bapa. Bukan dia tidak peduli, bukan dia tidak mau menolong, tapi dia izinkan semuanya itu terjadi. Karena dia tahu batas kekuatan kita. Sebab firman-Nya, persoalan-persoalan yang sedang kamu alami adalah persoalan yang biasa, yang tidak melampaui batas kekuatanmu. Dan ketika dia mengizinkan semuanya itu, dia akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Bapa manakah yang ketika anaknya lapar, anaknya menangis kelaparan, kemudian Bapak ini memberikan batu kepada anaknya? Tidak ada Bapa yang demikian, bukan? Apalagi Bapa kita di surga. Tidak ada Bapa di dunia ini ketika anaknya nangis meminta ikan, kemudian Bapa ini memberikan ular. Tidak pernah, bukan? Apalagi Bapa kita di surga. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini dia rindu memberikan jalan keluar. Dia rindu untuk menyembuhkan kita yang sakit. Dia rindu untuk menghibur kita yang susah. Apapun pergumulanmu, dia tahu. Dia ikut merasakan. Dan malam hari ini dia rindu untuk menolong setiap kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berprasangka buruk dengan Bapa kita. Mari malam hari ini tetap mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Buka kedua tanganmu, belajar mengucap syukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi, semuanya pasti atas izin Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apapun itu bentuknya, apakah sakit penyakit, ataukah penderitaan, kesukaran, semuanya itu atas seizin Tuhan dan tidak melebihi batas kekuatan kita. Mengucap syukur atas apapun yang sedang kita alami, agar Tuhan melihat apa yang kita kerjakan malam hari ini, dan dia tambah-tambahkan sukacitanya, damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Koramata syandara mata karalabara mata syandara. Koramata syandara mata karalabara mata syandara. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Apapun itu bentuknya, kami tahu Kau ada di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami tahu Tuhan, Kau pun ada di tengah badai sekalipun. Dan Tuhan, Kau rindu untuk menenangkan, meneduhkan badai yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal. Ketika hati kami bersyukur, ketika hati kami tetap mengucap syukur di dalam keadaan apapun, disitulah rencana Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Kuramata syandara lama-lama. Berikan jalan keluar buat setiap kami, terobosan-terobosan yang baru, berkat-berkat yang baru. Ketika hati kami mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan, disitulah berkat-berkat-Mu Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kebaikan-Mu setiap hari, setiap menit, setiap detik di dalam kehidupan kami. Karena di dalam setiap detik itu kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan di dalam hidup. Dan malam hari ini, di akhir penghujung acara
doa malam ini Tuhan. Kami mau mengakhiri dengan penuh ucapan syukur atas semua pertolongan Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur. Haleluya. 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 Mari sama-sama pujikan pujian ini. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku.
Kami rasakan damai-Mu, kami rasakan sukacita-Mu melimpah di tengah-tengah badai. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, acara ini akan selesai. Tetapi hati kami sungguh percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah selesai di dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, pertemukan kami kembali dalam acara doa malam selanjutnya dengan keadaan yang jauh lebih baik, karena doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kita malam hari ini, memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan, seluruh keluargamu diberkati dan dijagai kesehatannya oleh Tuhan, dan hidupmu akan terus naik jadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap percaya Tuhan masih bekerja buat setiap kita. Haleluya. Ku perlu